Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Hari ini kita tidak akan menganalisis soal politik nasional, tapi hari ini kita kedatangan tamu, eh, seorang wartawan yang sudah malang melintang, wartawan Surya. Selamat datang, Mas Nawawi. Selamat. Kalau boleh tahu ini sebelum berbincang lebih dalam, Mas Nawawi ini jadi wartawan sudah lama kan ya? Ya, kalau dibilang lama sih, enggak juga. Mungkin sekitar saya mulai aktif di wartawan konvensional itu mulai tahun 2020. Namun sebelum itu saya di pers mahasiswa 4 tahun. Berarti kan sudah tidak dilakukan lagi, teman-teman. Jadi bagaimana Mas Nawawi ini membingkai berita terutama soal politik, karena memang channel kita membahas tentang politik. Mas Nawawi, hari ini kita sudah menjelang pemilu tahun 2024. Nah, kira-kira di pemberitaan yang paling ramai di tingkat daerah, karena kita sedang berada di daerah, untuk capres itu siapa? Untuk sejauh ini karena saya berada di Kabupaten Jember, domisili liputannya. Sejauh ini kalau untuk beberapa yang sudah melakukan deklarasi, saat ini beberapa nama yang sudah muncul, salah satunya mungkin Pak Ganjar Pranowo, deklarasi di beberapa daerah kecamatan. Kemudian ada Pak Prabowo. Ya, dan kemudian itu relawan apa dari partai politik? Mereka mengaku dari relawan. Kemudian ada Anies Baswedan juga. Mereka mengakunya dari relawan. Adapun nanti di belakangnya ada aktor politik atau ada partai politik yang mendukung, ini di luar tafsir jurnalistik kita ya. Kira-kira menurut Mas Nawawi yang sering jalan ke sana kemari hunting berita ya, paling banyak ditemui itu dari sekian 3 nama yang muncul atau yang sudah deklarasi relawan, paling banyak sering ditemui itu orangnya siapa? Apakah relawan dari Ganjar atau dari Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan? Kalau saya sendiri sih sama ya, semuanya kita berbincang karena tujuan kita juga untuk mencari berita, untuk mencari informasi. Jadi saya sendiri juga menjalin hubungan baik dengan mereka. Jadi nggak tebang pilih siapa yang lebih condong ini. Jadi karena siapapun orangnya ya tetap saya hubungi dengan baik. Tetap diberitakan ya? Iya. Tidak ada pembingkaian khusus kepada salah satu paslon misalkan? Ya, karena itu kan dalam aturan Dewan Pers kan tidak diperkenankan. Memang kita tidak dinaifkan bahwa kita ini tidak bisa untuk berbuat netral. Makanya di dalam kode etik jurnalistik itu tidak disebutkan wartawan itu harus netral, kan ada. Bahkan independen ada. Elemen jurnalistik itu netral nggak ada. Yang ada adalah wartawan harus independen. Makanya independen kan artinya ada subjektivitas yang diambil oleh wartawan. Makanya dalam angle pemberitaan itu kan juga ditentukan oleh wartawan sendiri angle-nya. Itulah yang disebut dengan independensi seorang wartawan. Lalu kemudian bagaimana Mas Nawawi memandang sekian nama yang sudah muncul di publik yang kemungkinan besar dia akan menjadi capres ataupun cawapres? Dari sekian nama itu kira-kira ada enggak misalkan satu nama yang dia berpihak kepada wartawan? Kita tahu selama ini bahwa wartawan sering mendapat intimidasi, terus kemudian kekerasan ya. Kira-kira ada enggak wartawannya capres yang berpihak kepada teman-teman wartawan? Gini sih, banyak kan beberapa capres pun juga kalau berpihak pada wartawan sih, hampir semua capres saya rasa berpihak ya pada wartawan. Karena biar bagaimanapun
juga mereka juga butuh untuk kita publikasikan. Saya rasa ya hampir semuanya sama sih, nggak ada bedanya ya. Untuk dalam konteks pemberitaan atau membangun hubungan dengan wartawan, karena mereka juga tetap menginginkan mitra dengan aktivis-aktivis media pastinya. Kalau mitra, apakah nanti itu tidak berpengaruh terhadap independensinya untuk mengkritik? Nah, disitulah makanya dalam kalau Biokovac menyatakan bahwa ada nurani di situ yang kita mainkan. Memang ketika ini ya, ketika waktu menjelang pesta demokrasi seperti ini, fungsi wartawan ini kan berpihak pada publik. Tetapi di masa pesta demokrasi publik ini terbelah, sehingga disitulah nurani kita diuji. Ya kembali lagi nurani pada masing-masing wartawan itu sendiri. Kalau menurut Mas Nawawi, kira-kira di sini kan Nasdem kemungkinan besar yang bakalan mencalonkan Anies Baswedan. Juga ada Gerindra mencalonkan Pak Prabowo, tapi Ganjar belum tentu dicalonkan oleh PDIP. Kalau dari sekian partai itu, kira-kira siapa yang paling gencar turun ke bawah untuk promosi itu? Ada nggak terlintas di pikiran atau sempat diskusi dengan politisi? Ya saya rasa sih hampir semua kalau untuk yang gencar yang mana ya, saya tidak bisa menjelaskan secara global karena dalam dunia politik sendiri ini kan sangat dinamis sekali, tidak bisa disangka-sangka. Mungkin untuk saat ini posisi Pak Ganjar sendiri juga belum begitu ya, naik turun lah, dalam artian sosialisasinya masih nggak begitu nampak menonjol gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan dua yang saya sebutkan tadi, kalau yang lainnya ternyata nggak terekspos di media ya, atau mungkin sudah melakukan gencar, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu dari segi pemberitaan yang ramai, ya mungkin masih dua itu, karena memang posisi partainya sudah jelas ya, dalam artian sudah melakukan deklarasi untuk melakukan pencapresan. Kira-kira kalau menurut Mas Nawawi, pengaruh enggak? Jember ini kan bupatinya diusung oleh Nasdem, kemudian Nasdem juga punya 8 kursi, sementara Gerindra punya 7 kursi, PDIP juga punya 7 kursi. Kira-kira itu memberikan pengaruh enggak kepada misalkan 3 nama itu resmi jadi capres? Pengaruh enggak terhadap suara mereka? Atau mungkin kira-kira siapa nanti yang bakalan mendapatkan suara terbanyak? Iya. Kalau untuk pengaruh dan tidaknya, kita kan kembali lagi ya, itu nanti bagaimana cara masing-masing paslon dan juga para partai pengusung yang melakukan kampanye di bawah, dan bagaimana pendekatannya terhadap masyarakat. Kita tidak bisa memprediksi nanti siapa yang menang atau siapa yang kalah. Tentunya dengan masing-masing memiliki kursi tersebut pun juga belum tentu nanti akan berpengaruh menang untuk tahun 2024, karena ini masih tahun 2022, masih ada 2 tahun lagi, dan potensi terjadi perubahan pergeseran pun saya rasa juga akan terjadi. Bahkan mungkin beberapa calon yang sudah dideklarasikan bisa saja tidak jadi dalam artian tidak jadi dicalonkan, bisa saja itu. Bisa jadi ya, karena masih dinamis. Iya. Ya, ini pertanyaan terakhir. Pernah enggak Mas Nawawi itu diskusi misalkan dari sekian nama yang muncul itu paling mendapatkan porsi pemberitaan itu yang paling banyak siapa? Karena kalau melihat sekarang Pak Anies itu dia sudah keliling kampanye, Pak Prabowo dia masih posisi sebagai menteri, Ganjar Pranowo dia sebagai gubernur. Kira-kira pernah melakukan diskusi nggak yang paling banyak mendapatkan porsi pemberitaan dari 3 nama itu? Kalau porsi pemberitaan dari 3 nama, dari diskusi sih,
saya rasa masih sama ya rata-rata. Dalam artian nggak ada yang begitu signifikan, karena para politisi kan biasanya juga memainkan peran kapan mereka melakukan pemberitaan dan bagaimana tidak, dan kapan mengerem, kapan harus ngegas. Nah, jadi secara porsi saya rasa sih masih relatif sama saat ini dari segi porsi pemberitaan. Namun untuk kedepannya seperti apa ya nggak tahu juga ya, karena untuk yang memainkan medsos sendiri masing-masing partai juga memiliki tim IT sendiri, jadi pengaruhnya mungkin dari konteks media, perusahaan media itu mungkin banyak, belum tentu juga menang, karena mereka kadang punya media sendiri, medsos sendiri yang mungkin followernya lebih banyak daripada punya perusahaan-perusahaan media yang sudah besar-besar lah. Buzzer ya? Iya, saya nggak mau menyebutkan apalah namanya. Intinya memiliki media tersendiri, jadi ya kita tidak bisa memprediksi untuk saat ini, karena semua orang punya media saat ini. Termasuk di belakang Nasdem ada Metro TV. Nah, itu kan terlepas dari politisi memiliki perusahaan media. Ya itu konteksnya lain, karena memang beberapa politisi yang memiliki media toh calonnya juga kalah di beberapa tahun kemarin kan. Ya kita lihat sendiri siapa sih yang punya media politisi, ya, mungkin Haritanu punya MNC Group, ya kan. Betul. Haritanu, terus Abu Rizal Bakri punya TV One. Ya, kemudian ada Herwan Tanjung. Khairul Tanjung, tapi dia di politik. Ya. Terus Surya Paloh ada Metro TV. Dan mungkin ya itu kan bukan menjadi tolak ukur bahwa mereka akan menang nantinya. Ya mungkin itu adalah salah satu alat kampanye yang bisa mereka gunakan. Tetapi bukan berarti tolak ukur untuk bisa memperoleh kemenangan, kan itu. Betul. Ya mungkin itu teman-teman kesimpulannya dari Mas Nawawi, bahwa punya perusahaan media itu tidak bisa dijadikan tolak ukur capresnya akan menang. Dan juga katanya politik masih dinamis, bisa jadi nama-nama yang sudah muncul itu tidak jadi capres karena tidak punya rekomendasi partai politik. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih Mas Nawawi atas kehadirannya malam ini, sudah bersedia berdiskusi di channel saya. Ini channel pertama untuk podcast. Sebelumnya saya hanya melakukan analisa politik sendiri, single factor. Jadi sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan apa yang kami perbincangkan, silahkan di subscribe. Terus kemudian kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.